is altongko, di mana posisi saya sesungguhnya ini. Iya. Baru tempatkan pada tempatnya. Kan begitu. Bayangkan kalau hanya politisi lokal, baru kau bertindak seolah-olah politisi Amerika. Itu ya susah itu barang. Hanya bandar itu kan. Itu, jadi nikmat itu berpolitik. Iya, makanya saya bilang, Anda kandidat, kau punya tim, tidak usah terlalu kau celah orang. Tidak usah kau terlalu ungkapkan kesalahan, kelemahannya orang lain. Kan dia cukup mudah merubah semua itu menjadi baik, gitu kan? Gitu. Mau apa kalau tiba-tiba anggap dia bahwa dia tidak bermoral, dia tidak punya integritas, dia tidak punya apa. Terus tiba-tiba pergi dia salat maghrib, pakai songkok dia azan di masjid, kan berubah lagi keadaan. Itu. Baik, kalau kita lihat di Pilgub ini berapa prediksi kita pasangan di Pilgub? Sebenarnya bisa 2, bisa 3, bisa kosong. Iya. Bisa 1. Kita 3 dulu. Nasram Mone, Iya. selamat datang Kak di podcast Politik Rakyat. Alhamdulillah. Saya sangat senang kita hadir memberikan edukasi politik ini di Sultan. Terima kasih. Bagaimana kabar Kak? Baik, alhamdulillah, sehat walafiat seperti yang Anda saksikan. Iya. Tapi kan ada yang menarik ini Kak, bahwa ternyata kreativitas seorang politisi tidak mengenal umur. Iya. Yang menariknya adalah kita salah satu politisi yang aktif di media sosial, termasuk di TikTok. Ini kan banyak orang yang seumuran kita mungkin tidak sampai ke sana. Malah kita yang aktif dan betul-betul memberikan edukasi bagaimana kedekatan dengan masyarakat. Iya. Jadi berpolitik itu tidak ada pensiunnya. Iya. Iya, dia bisa seumur hidup. Tapi tergantung, kau punya talenta tidak di situ. Anda punya keterampilan tidak di situ di politik. Iya. Gitu kan? Nah, kalau memang talenta kita di situ, keterampilan kita di situ, ini pekerjaan yang paling asik menurut saya. Gitu. Iya. Karena kenapa dia asik? Kalau seorang politisi tidak punya tidak punya kepekaan memikirkan tentang orang banyak setiap hari, itu susah itu. Karena yang pertama yang harus kita miliki itu bagaimana kita punya kemampuan berpikir tentang kepentingan orang banyak. Iya. Supaya banyak yang memikirkan kita juga. Itu ilmu dasar sebagai seorang politisi. Kau mampu tidak selalu? Berarti itu yang membuat kita, motivasi kita, semangat kita. Itu. Bahwa saya harus turun untuk memikirkan mereka semua. Iya, karena kita harus selalu bersentuhan dengan orang banyak. Iya. Nah, di orang banyak ini kan banyak karakter. Ada pakalasi, ada juga yang bagus ibadahnya, ada yang pengangguran, ada yang apa. Ini harus kita punya kemampuan ini melihat fenomena-fenomena seperti ini dan memberikan solusi. Gitu sih. Itu yang harus dimiliki sebagai seorang politisi. Iya, kan kemarin juga kan cara sosialisasi kita, cara mengemas di konten misalnya, termasuk kita pernah disebut menjadi calon wakil bupati misalnya di Goa. Iya. Itu kan yang, apa yang dipikirkan ini ya? Iya. Kreatif lah istilahnya. Iya, artinya saya mensosialisasikan diri untuk menjadi salah seorang wakil bupati di Goa. Itu juga bukan serta-merta. Itu juga usulan partai. Jadi saya direkomendasi di Partai Golkar Kabupaten Goa, lalu kemudian Kabupaten Goa mengirim surat ke DPD 1, DPD 1 juga merespon, dan selanjutnya sudah mengirim ke pusat untuk menyetujui saya. Tetapi saya posisikan diri saya wakil saja. Mesti kita yang realistis gitu ya. Karena politik itu punya logika tersendiri, punya rasionalitas tersendiri. Gitu. Kalau Anda tidak punya logika politik dan tidak mampu merasionalisasi keadaan, mati colik, bos. Baik itu Kak. Berarti memang dalam politik memang punya hitungan-hitungan yang matang. Oh iya, mesti punya. Artinya begini,
kita mesti tahu sedikit dari yang banyak. Tidak mesti tahu banyak dari yang sedikit kalau politisi itu. Harus tahu sedikit, tapi banyak. Banyak ya, bicara sosial, bicara kesehatan, bicara pendidikan, bicara budaya, bicara olahraga apa, mesti kita pahami semua itu. Biar sedikit-sedikit. Nah, nanti kita kemas, kita jahit secara isu. Ya. Nah, gitu sebenarnya. Kan kita juga ini kan salah satu politisi Golkar juga, ya kalau dibilang 32 karat kayaknya. Kenapa? Selama ini kita memilih Golkar, masih banyak dengan kemampuan kita, Anda yang sangat mumpuni, kenapa masih memilih Golkar? Ada beberapa partai yang menawarkan saya untuk jadi ketua partai. Jadi bukan saya menolak, bukan juga saya menerima, tapi saya ajak bersahabat. Iya, iya. Gitu kan? Iya. Saya tetap di Golkar karena saya lihat Golkar itu punya pendidikan politik yang baik, ya, punya tata cara mengelola partai dengan baik. Iya. Rujukannya konsisten pada aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selain itu, Golkar punya Culture Institute. Dia punya budaya partai. Iya ya. Nah, budaya partainya itu, dia sangat menghargai senioritas. Dan menghargai juga yang dianggap junior yang ada di dalam. Ini budaya partai. Maksudku, si Pakalalo itu di Golkar orang. Jadi kalau ada yang baru masuk, lalu terlalu besar juga cita-citanya pas segala macam, ini biasa dapat sandungan. Iya. Ini biasa dapat, ini biasa dapat sandungan karena dia berhadapan dengan budaya partai yang selalu menghargai senioritas, pengalaman, dan apa yang telah dia kerjakan di partai selama ini. Selain itu ada PDLT-nya, partisipasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Jadi memang kita diajar secara mental yang baik, moral yang baik, pemikiran yang baik, itu di Golkar. Dengan itu tadi yang PDLT, partisipasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dan gitu. Sampai sekarang belum ada niat untuk meninggalkan Golkar ya tentunya. Tidaklah. Tetap di Golkar. Nah. Sekalipun sekarang di Golkar, ya boleh dikata jabatannya, perannya juga pas-pasan, tetapi saya senang. Karena memang ya dulu saya jadi anggota Dewan 3 periode dari Makassar itu kan memang rekomendasi Golkar, Partai Golkar. Dedikasi itulah yang dijaga selama ini. Bahwa kita juga punya peran besar membesarkan Golkar di Makassar. Jadi Susun Asramone ini mungkin kalau dilihat sekarang ya seperti ini, tetapi kalau kita lihat sejarah kan susah juga dirubah sejarah. Tetapi mungkin tidak terlalu muncul di publik tentang gerakan politik saya. Tetapi tidak berhenti juga orang meminta pendapat dan memanggil saya menjadi konsultan politik. Iya. Terutama yang di kader-kader Golkar itu. Banyak yang konsultasi apa semua seperti apa. Iya. Banyak. Gitu. Dan kalau kita lihat juga dinamika sekarang yang terbaru ini kan perganti mundurnya Airlangga Hartarto ini kan sebagai ketua umum Golkar ini sangat menghebohkan kita. Lantas banyak masyarakat yang bertanya bagaimana usungan Golkar di Pilgub. Saya kira usungan itu setelah mundurnya Pak Airlangga tidak ada pengaruhnya. Tidak terlalu berpengaruh itu karena yang memutuskan itu kan partai. Sebelum diputuskan kan ada mekanisme yang dilalui. Iya. Bukan pribadi Airlangga. Ketika Airlangga mundur lalu itu berubah? Enggak. Mungkin juga bisa berubah kalau dia juga ikut melalui mekanisme-mekanisme yang ada di partai. Iya. Ada komunikasi, ada rapat, ada apa. Banyak yang dimintai pertimbangan. Jadi tidak semudah apa yang dibayangkan itu memutuskan sesuatu di Partai Golkar. Banyak rambu-rambunya yang harus dilalui. Gitu.
Tapi kemungkinannya adalah itu kan baru bersifat rekomendasi, belum B1 KWK ya kemarin. Oh, sudah B1 Sudah B1 KWK yang itu. formatan Iya, ya, format sudah, KPU ya. sudah itu. Itu karena Golkar kalau sudah memutuskan sesuatu, itu sudah mesti lengkap. Tahapannya dia sudah lalui semua. Nah, itu. Gitu. Makanya mau ditarik-tarik kalau tidak semudah itu. Banyak tahapan yang harus Banyak dilalui. tahapan yang harus dilalui, banyak mekanismenya. Nah, gitu. Kalau kita lihat ini pilgub, bagaimana dinamika pilgub dari penglihatan kita? Inilah biasa saya sampaikan bahwa semua yang mau jadi calon gubernur atau calon wali kota pasti niatnya baik. Betul lah. Pasti dia mau membangun. Betul. Ya, hanya karena dia punya kesadaran bahwa nanti kalau kita punya kekuasaan, kita berkuasa, pasti lebih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, dan yang dia lakukan itu pasti untuk kebaikan, kesejahteraan lah, pembangunan lah, apa dan semuanya gitu. Pasti kebaikan gitu. Nah, dari situlah prinsip itulah karena bersyarat harus ada dukungan partai, mereka berlomba-lomba untuk mencari partai. Iya. Nah, ketika berlomba-lomba orang mencari partai, tergantung partainya. Dia simpati tidak dengan ini yang meminta dukungan. Tentu partai-partai juga ini kan menganalisa lewat survei lah, lewat apalah, banyak aspek yang dia lihat gitu. Jadi ketika partai memutuskan untuk mendukung ini, itu bukan serta-merta, Pak. Artinya usungan di pilgub ini sebelum mengusulkan ada juga survei yang menjadi landasannya dan salah satu landasan. Jadi survei bukan utama. Kalau mau orang satu-satunya merujuk kepada survei, Pak Ilham seharusnya yang banyak dukung partai. Iya. Karena saya saksikan tersendiri bahwa Pak Ilham itu surveinya luar biasa. Tapi kan dia hanya bagian dari salah satu. Iya. Banyak aspek lagi, faktor-faktor lain yang harus menjadi itu. Gitu. Jadi ya Pak Sudirman juga surveinya bagus, apa juga surveinya bagus. Cuma kan begini, lembaga-lembaga survei juga kan tidak semua. Iya. Ya, tidak perlu kan kita mesti ada yang mengerti juga. Iya, betul. Iya, gitu-gitu. Iya. Tapi saya lihat ya masing-masing berlomba lah cari partai. Nah, setelah saya lihat di Sulawesi Selatan ini rupanya yang banyak mendukung partai itu ke Pak Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Pak Fatmawati Rusdi. Cuma kan secara itu publik saya lihat yang menyerahkan baru Golkar dengan Demokrat. Nggak tahu Nasdem belum pernah saya saksikan untuk melihat itu, tapi siapa tahu lewat di bawah meja tuh atau apa kita tidak tahu itu. Terus partai apa lagi? PAN. PAN sudah pernah ya menyatakan itu apa. Nah, ini berarti Pak Sudirman ini punya keterampilan tersendiri dalam sebuah lobby komunikasi. Berarti kalau Andi Sudirman yang penyerahan PAN ya? PAN. Kemudian Golkar ya? Demokrat. Cukup, lebih dari cukup itu. Ini katanya nyusul beberapa partai sih yang. Ya tentu kan partai juga cari siapa kira-kira yang memungkinkan untuk menang. Iya. Kalau ini memungkinkan untuk kalah terus hanya karena persoalan negosiasi kepentingan sesaat, ya ini partai juga pasti jaga gengsinya tahu. Karena gengsi sebagai partai itu ada pada sebuah kemenangan. Gitu, bukan karena besar kecilnya dibayar, bukan di situ. Berarti itu juga yang akan terjadi di pilgub. Bahwa kemenangan pilgub ini adalah gengsi partai juga. Oh iya, kemenangan pilgub itu gengsi partai dan itu akan membawa isu sepanjang masa. Gitu, dia menjadi sejarah. Kau pernah kalah, saya pernah menang. Itu jadi jualan politik ke depan. Makanya misalnya ada partai yang pindah-pindah apa semua, tidak usah terlalu disoroti bahwa seolah ada kejadian apa. Enggak. Memang mesti tahu partai mencari ruang di mana kandidat yang dia dukung itu bisa menang. Di situ kan pertarungannya menang kalah. Iya. Gitu. Artinya kalau misalnya isu bahwa P3 kemarin yang ramai P3 mau pindah ke pasangan andalan misalnya, sah-sah saja karena mungkin P3 lihat bakalan menang ini, di sini bakalan kalah. Kalau kalah juga itu di sini mati kita gitu kan, gitu-gitu. Begitu. Jadi memang
sebelum mendaftar di KPU masih banyak hal-hal yang bisa berubah. Banyak dinamika yang berubah. Ya, masih bisa ya berubah-berubah. Jadi yang berniat-niat jadi calon gubernur ini, jangan dulu berputus asa kalau orang belum mendaftar semua di KPU. Masih ada waktu. Bergerak saja. Saya ingat peristiwa, sorry saya ungkapkan di sini aja ya, karena publik sudah tahu. Dulu pasangan Nurdin Abdullah dengan Terlibat di Lamo, iya kan? Iya, di Injir Time ya. Iya, terus tiba-tiba kan berganti Nurdin Abdullah dengan ASS. Iya. Nah, itu kan terjadi perubahan. Nah, ini semua contoh bahwa ya sebelum mendaftar di KPU itu masih bisa terjadi perubahan-perubahan. Cuma memang perubahannya tidak terlalu signifikan atau apa gitu ya. Kalau itu yang terjadi berarti akan ada orang-orang yang mungkin jarang kita diskusikan, yang jarang kita bicara, tiba-tiba muncul misalnya. Itu bisa saja. Tetapi kerja politik itu sebenarnya bukan kerja serta-merta. Kerja politik itu panjang perjalanannya yang diikuti dengan berbagai macam variabel. Iya. Misalnya variabel, salah satu variabelnya Anda dikenali di masyarakat, punya investasi sosial, ya, punya rencana besar, punya begitu itu kerja politik, tidak serta merta gitu. Yang terutama adalah kerja-kerja sosial, investasi sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, gitu. Kalau serta merta, ya kan kadang-kala yang suarakan juga ya teman-teman yang sesungguhnya tidak ngerti politik, toh, cuma ya kita maklumi saja lah. Mesti sebagai seorang politisi tulen itu lebih senior, kita harus lebih bijak melihat keadaan. Baik, kalau kita lihat di Pilgub ini berapa prediksi kita pasangan di Pilgub? Sebenarnya bisa 2, bisa 3, bisa 0. Iya. Bisa 1. Kita 3 dulu. Bisa 3. Kalau 3 siapa kira-kira? Kalau 3 ya Pak Dhani dengan Pak Dhani gitu ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan Pak Safruddin Kambo, karena hangat juga saya dengar bicaranya, isunya bahwa beliau banyak yang menginginkan. Kemudian gitu. Andi Sudirman Sulaiman. Andi Sudirman Sulaiman. Berarti ketiga ini punya peluang juga ya. Sebelum dalam 2 minggu ini kan banyak yang berubah. Semua punya peluang. Dan begini, sesungguhnya masyarakat itu ya ada pilihannya di hatinya masing-masing. Sudah mayoritas, kecuali dengan generasi Z ya. Iya. Nah, itu masih pilihannya belum terlalu ini, tergantung bagaimana Anda meramu isu ya. Iya, betul, masuk pada hobinya, masuk pada kesenangannya apanya, baru dia bisa melakukan pilihan. Tapi kalau dibilang di luar dari itu, orang rata-rata ada dalam hatinya, ada pilihannya itu. Iya. Gitu. Jadi untuk membongkar pilihan-pilihan itu pada seseorang itu juga memang agak berat. Butuh proses juga. Ya, butuh proses. Itulah tadi yang saya katakan, kerja politik itu bukan kerja serta-merta. Memang panjang perjalanannya. Nah, gitu. Berarti itu skenario ketika 3 kandidat nanti ya Kak. 3 di Pilgub ya. Berarti kalau 2 berarti Andi Sudirman Dhani ya. Andi Sudirman Dhani bisa head to head itu. Gitu, karena ya untuk sementara kan masih ada PKB di situ. Iya. Masih ada P3 di situ. Isunya masih ada PDI. Cukup. Tapi kalau PDI dengan P3 saja kan tidak cukup. Tidak cukup Kak. Iya, tidak ada yang cukup. Pokoknya 3 ini mesti cukup. Nah, ini kan muncul lagi gonjang-ganjing toh. Iya. Kemarin kan dibahas. Iya, P3 juga mau pindah misalnya. Iya. PKB tiba-tiba tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak. Tapi kita cermati sebagai seorang politisi kan bertanya-tanya, kita ada apa ini Caimin ketemu dengan Prabowo gitu. Itu kan sebuah analisa-analisa, semua bagian dari analisa kita gitu. Bisa saja PKB bergabung ke Kim, ke Sudirman, ke apa, bisa saja terjadi. Berarti pertemuan Caimin dengan Prabowo kemarin yang diperlihatkan di publik itu bisa juga mempengaruhi Pilgub di Sulsel. Iya, karena pasti pembicaraan politik. Karena sama-sama ketua partai ini yang ketemu, pembicaranya pasti pembicaraan politik.
Nah, yang hangat sekarang ini kan soal pilkada. Semua punya kepentingan di daerah. Iya, iya. Karena kekuatan pusat itu sangat besar peranannya daerah. Kalau Anda lumpuh di daerah, jangan harap juga Anda akan bagus di pusat. Iya, iya. Nah, jadi kepentingannya Pak DPP ini semua pasti dia sorot itu daerah-daerah siapa. Semua bekerja. Semua bekerja. Gitu. Dan itu punya kemungkinan juga yang terjadi. Iya, jadi Karena sudah ada tanda-tandanya ya. ada tanda-tandanya. Berarti kalau misalnya di P3 gabung di Kim, PKB. PKB gabung di Kim, berarti kota kosong. Dan ini gagal, ya. Iya. Ya, kota kosong kan sah-sah saja. Dia masuk juga pada ruang demokrasi, itu kota kosong. Tapi pandangan Iya. Anda soal kemenangan kota kosong seperti apa? Kan tidak ada komandannya itu kota kosong. Ya, Tidak ada yang memprakarsai untuk pilih ini, pilih itu, apa semua, kan begitu. Jadi, ya memang agak repot juga sih karena tidak ada ukurannya. iya ya. Tapi kalau ada lawanta, kan bisa kita tahu. Bisa mengukur. Bisa mengukur, oh ini mendukung ini mendukung ini mendukung. Kan bisa ada pendekatan persuasif. Ya jangan mungkin itu. Tapi kalau kota kosong, siapa yang kita mau dekati? Diam-diamnya kita ini. Ya diam-diam kita ini, apa? Dia kan tidak tokohnya. Gitu. Nah, tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat, siapa yang mau dipilih. Artinya, itu suara tak berbunyi. Iya, iya. Jadinya. Saya sebagai politisi senior, langkah kota kosong misalnya, walaupun mungkin kemarin disampaikan jubirnya andalan hati misalnya tidak menginginkan kolom kosong, tetapi dalam praktiknya kolom kosong terjadi di Sulsel. Karena Pertimbangan begini, atas, orang yang berhasil itu jadi kota kosong sebenarnya kebanggaan tersendiri tong itu. Gitu kan? iya iya, Dia sudah tunjukkan satu poin kejagoannya. Gitu. Jadi ya untuk menginginkan kota kosong juga pasti ada tuh yang suka gitu kan? Pasti Iya, ada iya, yang, pasti ada yang mau. Persoalan bahaya atau tidak, nanti lagi bikin strategi seperti apa untuk tidak bahaya. untuk melawan itu. Untuk melawan itu kan Iya, begitu. iya, iya. Tapi untuk mengarah untuk jadikan ini kota kosong itu sebenarnya satu juga poin menjadi sebuah kemenangan. Karena kan masing-masing punya metode ini. Metode satu ini juga punya metode ini juga sama-sama bergerak. Iya, iya. Gitu kan? Ternyata metodemu bos tidak dihargai dengan partai lain. Semua ke saya. Ah itu kan juga ruang kemenangan sebenarnya. Salah satu kemenangan. Satu poin. Iya, Nah persoalan nanti bomnya orang pemilihan, karena masih ada kampanyenya, masih ada apanya, nanti lagi dia bikin strategi lain untuk bagaimana caranya memilih dia, bukan memilih kota kosong, itu bicara lain lagi. iya. Masa belum pemilihan, belum mengarah kepada pemilihan, baru mau mencalonkan, sudah kita, wah bahaya kalau kota kosong, seperti apa kau ini? Cara berpikirnya, belum bisa kita ukur seperti itu. Karena yang main ini adalah metodologi, strategi, pergerakan. Begitu, masing-masing punya ruang pergerakan, cara pergerakan, metode tersendiri. Iya, iya, iya. Berarti ada juga kebanggaan tersendiri misalnya kolom kosong. Kemudian pas calonnya ada juga cara-caranya bagaimana melawan. Kalau saya secara pribadi bertarung, terus tiba-tiba saya kasih kolom kosong, saya bangga dong. Karena itu memang sudah ruang kemenangan satu poin buat saya. Iya, iya. Iya, karena partai-partai juga memilih saya itu karena dia simpati. Mungkin karena pola komunikasi yang baik. Atau ada sesuatu yang dia lihat. Tidak serta-merta, ini mudah, ayo kita, tidak begitu. Banyak variabel juga pertimbangan orang mendukung ini. Gitu. Variabel yang pertama adalah memenang. Pasti mau menang. Kenapa tiba-tiba partai ke saya semua? Iya. Itu kan, berarti saya sudah menang satu langkah, bos. Nah, untuk pergerakan berikutnya yang maju kepada pemilihan, ada lagi juga metodenya. Ada caranya lagi. Ada lagi caranya, Iya, pasti iya. dia bangun. Tentu dia lebih tingkatkan lagi dia punya cara. Gitu. Taruhlah makanya di politik itu, melihat sebuah kekurangan dan kesalahan lawan kita, tidak serta-merta kau gembar-gemborkan. Karena kalau kau cepat gembar-gemborkan kelemahan itu apa semua, dengan mudah dia memperbaiki. Iya kan? Sehingga saya tidak setuju itu ada spanduk-spanduk di jalan-jalan itu.
ada tulisan-tulisan apa? Iya, iya. Anti intoleran lah. Jangan, ya, intoleran, jangan cari lawan, carilah partai. Itu menandakan hal-hal yang tidak bagus secara politik. Nggak usah nih ada spanduk-spanduk seperti itu, karena ya masyarakat punya ini pilihan-pilihan tersendiri. Dan contoh satu, mohon maaf ini, saya mesti, kemarin Pak Sudirman kan pernah jadi gubernur. Orang isukan dia tidak suka tari-tarian, gitu kan? Pastikan budayawan, seniman apa mulai terpengaruh dengan itu, karena ada juga tim kreatifnya Pak Sudirman. Dia kirim juga video, ada orang menari, dia sementara saweran. Apa itu? Iya kan? Dia saweran, tari magel, Toraja dia saweran apa segala macam. Jadi akhirnya apa yang kukatakan itu sebenarnya fitnah. Begitu balik-baliknya. Makanya di politik itu kalau melihat kelemahan, melihat kesalahan apa segala macam, tidak serta-merta kau jadikan pukulan kalau belum momennya. Semua punya momentum untuk menggerakkan sesuatu. Tunggu timingnya. Tunggu timingnya. Dulu. Ini yang timing ini yang harus dipelajari ini. Sebuah isu yang kau lemparkan mesti diukur dulu sejauh mana tingkat anunya terhadap masyarakat. Jangan sampai dia bisa lakukan perubahan. Kan banyak isu yang menerpa itu. Gampang jadi rekayasa, Pak. Apalagi media sekarang ini, berjubel, bos. Jadi kayaknya nih, yang calon-calon ini daerah ini, ya kalau ke Makassar jalan-jalan ketemu sama karena Salmone. Iya, makanya saya bilang, Anda kandidat, kau punya tim, tidak usah terlalu kau celah orang. Tidak usah kau terlalu ungkapkan kesalahan, kelemahannya orang lain. Kan dia cukup mudah merubah semua itu menjadi baik, gitu kan? Gitu. Mau apa kalau tiba-tiba anggap dia bahwa dia tidak bermoral, dia tidak punya integritas, dia tidak punya apa. Terus tiba-tiba pergi dia salat maghrib, pakai songkok dia azan di masjid, kan berubah lagi keadaan. Berubah lagi keadaan. Itu. Berarti kalau kita kembali ke Pilgub, ini masih dinamis ya, Kak? Masih dinamis. Cuma memang tidak kayak kemarin-kemarin. Ini kan sudah mau masuk pendaftaran. Ya sudah dekat dengan pendaftarannya. Kalau memang ada mau perubahan, masih ada niat, masih ada, ya 1 minggu ini tuntaskanlah semuanya. Karena kalau sudah mendaftar orang selesai lah. Selesai. Ini kan masih ada 2 minggu, Kak? Masih ada 2 minggu. Berarti 2 minggu ini dengan adanya kejadian-kejadian luar biasa, apakah akan terjadi lagi ulang kayak periode sebelumnya, diganti tiba-tiba ini, tiba-tiba ini, tiba-tiba? Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Nah, ya saya sih kalau mau, saya tidak punya budaya, saya tidak punya adat, saya tidak punya kesopanan. Kan saya bisa kuliti dari berbagai macam kandidat ini. Iya. Di mana kelebihan dan kelemahannya, saya bisa tahu. Karena ya, saya pernah juga jadi anggota DPR, saya politisi. Iya. Saya berinteraksi dengan media apa semua, tapi kan itu dalam konteks politik yang punya logika dan rasionalitas dalam persoalan itu tidak bagus. Iya. Dan kira-kira, Kak, apa yang menjadi modal nanti bagi anak-anak muda yang ingin berpolitik? Dan misalnya kalau kita lihat apa hikmah sebenarnya ini, kita lihat ini di momen Pilgub ini, Kak. Kalau itu memang secara politik sebagai anak bangsa kita harus terlibat. Kita harus terlibat karena republik ini dibentuk secara politik. Jadi kalau tidak terlibat dalam pergolakan politik, kita tertinggal satu langkah lagi dalam sebuah perkembangan bangsa dan negara kita. Karena negara Indonesia ini dibentuk secara politik. Berarti harus melek politik. Memang harus orang melek politik. Kalau tagline kami, Kak, buta politik adalah maut. Iya, buta politik itu maut kok. Karena ya itu tadi, kembali ke dasar bahwa republik ini dibentuk secara politik. Jadi apapun itu dari dulu, politik di republik ini memang sudah bergerak dari dulu. Bergerak dari dulu. Jadi jangan tertinggal dengan itu. Dan semua calon yang bertarung di Pilgub ini orang terbaik lah ya, Kak. Semua yang itu saya bilang tadi dari awal. Semua yang mau jadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi bupati, itu pasti niatnya baik. Pasti niatnya baik. Sehingga
Setelah itu punya niat, dia tingkatkan lagi, membentuk tim, mencari partai, mencari apa, bergeraklah semua. Nah persoalan ada mendapatkan hasil ya tergantung pola komunikasi, tergantung. Nah itu bicara uang, sebenarnya kita sebagai seorang politisi tulen sangat tabu itu bicara begitu. Strategi dulu yang pertama, keinginan dulu yang pertama, kemauan dulu yang pertama itu. Nah itu dia. Soal bicara duit apa semua, memang sih tidak ada ruang yang tidak punya membutuhkan biaya, tapi kasih bagus-bagus tom bahasamu, kos politik. Jangan sedikit money politik apa semua, gampangnya ini. Masyarakat keukur-ukur seperti itu. Nah itu yang membuat kita takut ini, apalagi anak-anak muda sangin doi ini dibahas, sangin uang. Itu pendidikan budaya kebiasaan yang tidak bagus, gitu ya. Tapi bagi Nasramone bukan uang segalanya, tetapi strategi dan pola komunikasi. Semua itu membutuhkan duit, Pak. Tetapi yang kau kedepankan dulu, apa yang kau mau bikin ini? Itu dia. Apa yang kau melakukan ini? Apa segala macam, baru diikuti dengan berbagai infrastrukturnya. Salah satu infrastrukturnya itu adalah dana. Kan begitu? Iya. Kelompok apa, baru diikuti. Begitu. Jangan serta-merta kau banyak uang, tiba-tiba banyak tuh orang kemarin keluar uangnya banyak, misalnya. Iya. Tidak bisa seperti itu. Lihat dulu. Kau punya kemampuan, apa yang kau lakukan, bagaimana pengetahuanmu, bagaimana gerakan. Banyak aspek yang harus dilihat. Dan tentunya memang podcast kita edukasi politik. Iya, Jadi memang memberikan bahwa di politik memang adalah salah satu jalan mencapai kesejahteraan, tetapi bagaimana politik ini diperlakukan dengan baik. Iya, betul. Nah, jiwa sebagai seorang politisi itu yang diutamakan adalah jiwa sosial. Berkembang dia bijak, berkembang dia bisa memahami, begitu. Iya, berarti tuntas juga kita ini. Dan sangat realistis melihat bagaimana keadaan. Apa yang Anda ingin sampaikan untuk masyarakat Sulawesi Selatan menjelang pilkada serentak ini, Kak? Kalau saya, masyarakat Sulawesi Selatan di dalam menyikapi soal pilkada, coba kita kembali kepada budaya kita, adat kita. Masih tetap ada ruang sipaka tahu. Gitu kan? Masih ada ruang sipalalo. Kan begitu? Iya. Kalau ini masih kita canamkan di Sulawesi Selatan, insya Allah pilkada ini bisa aman. Tidak usah tampil bahwa kau yang lebih pintar, lebih jago, lebih hebat, lebih apa. Tidak perlu. Kerjakanlah sesuai dengan kapasitas yang Anda miliki ini juga. Ciptakan sistem, ini juga ciptakan sistem, biar sistem ini yang saling tarik-menarik. Iya. Siapa yang punya kemampuan sistem yang dia bangun mempengaruhi masyarakat. Kan begitu? Iya. Jangan menggunakan ancaman dan apa segala macam terhadap masyarakat. Kalau tidak saya pecat kawan, tidak bagus seperti itu. Sudahlah yang begitu. Gaya-gaya begitu tuh. Saya copot jabatanmu, saya tidak bagus. Gaya-gaya begitu berpolitik itu tidak baik menurut saya. Tetapi bangun budaya, bangun sistem yang baik. Sipaka lalu, tapi kita dulu. Jadi biar dia sesama sistem yang dia lakukan itu yang tarik menarik. Ya. Masyarakat lari kemana kira-kira? Oh di situ tahu bagus karena silakan ke sana. Tidak perlu yang jangan karena ini jelek, tidak bagus. Karena di Sulawesi Selatan ini boleh dikata secara budaya bertalian kita ini secara historikal. Mulai dari Toraja, Mandara, Baku bertalian Jaki. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Jadi tidak perlu orang si baku hancur-hancuran seperti apa, gitu kan? Itu maki-maki orang, nah, ini tidak baik. Sekalipun saya tahu semua ini yang kandidat-kandidat gubernur, ku tahu Ki. Kalau saya mau kuliti banyak juga saya punya. Tapi saya tidak miliki itu. Saya tidak miliki itu karena ya itu tadi saya bilang. Mesti ada budaya-budaya. Di politik itu kalau mau lihat sebuah kesalahan apa segala macam, jangan jadikan senjata itu. Karena dia bisa perbaiki. Masih ada etika budaya yang saya miliki. Etika partai. Kan begitu. Dan tentunya ini bukan terakhir Kaman Nasramone ini muncul di podcast kami. Dan kami harap bahwa memang gagasan-gagasan soal politik. Dan kami juga bertanggung jawab sebagai media memberikan edukasi politik. Dan kalau politisi juga tidak ada tuh sahabatnya podcast Paceto, karena kita butuh media. Iya.
butuh disosialisasikan, punya gagasan-gagasan. Dan apa ini juga semua. akan banyak ya lihat karena menjadi stories politisi-politisi nanti di sosial. Karena kadang kalau kami tidak upload 2 hari 3 hari, cari mereka apa update terbaru soal politik, dan tentunya selama diskusi kita ini sangat menarik ya. Dan ada poin yang menurut saya yang menjadi pembelajaran kami juga sebagai anak muda, yaitu budaya politik sepak lalu Ki. Yang kedua juga budaya menghargai juga. Dan paling penting itu lihat diri juga. Sini tongi kalian nu. Is altongko, di mana posisi saya sesungguhnya ini? Iya. Baru tempatkan pada tempatnya. Kan begitu. Bayangkan kalau hanya politisi lokal, baru kau bertindak seolah-olah politisi Amerika. Itu ya susah itu barang. Hanya bandar itu kan. Itu, jadi nikmat itu berpolitik. Kalau kita hayati ya. Karena di situ ada ruang moral, ada ruang kebijakan, ada ruang pendidikan, macam-macam. Iya. Perilaku dan tingkah laku, sifat apa semua, saya banyak dirubah dengan kegiatan politik. Iya Kak. Gitu. Bagaimana berkomunikasi dan lain. Dan anak-anak muda ini, kami sudah adakan. Iya. Karena Srambone bicara soal politik, itu tidak lagi alasan untuk tidak berpolitik. Dan tentunya kami berharap ke depan Kak Srambone punya ruang dan waktu. Kemudian kita bicara perkembangan politik, dan kemungkinan di minggu depan ini mungkin sudah mulai fix ya. Kita lihat bagaimana melihat politik lagi di Sulsel, karena menurut saya harus ada orang yang bicara bahwa mestinya politik ini seperti ini, bukan seperti itu. Dan itu yang menurut kami menjadi tanggung jawab kita, karena biasanya Kak, yang dikenal pengamat politik itu hanya luar Sulawesi. Iya kan, selalu muncul di media, akhirnya dia dibilang. Padahal kan ternyata aset Sulsel ini banyak juga politisi yang... Kita hanya dikala promosi sebenarnya. Kalau jalan pikiran, banyak orang jago di Sulsel, Pak. Cuma kurang terblow up. Iya, terblow up. Gitu. Makanya saya bilang, jangan alergi dengan media, jangan alergi pergi podcast. Kalau dia aja pergi podcast, apa datanglah memberikan sedikit gagasan, 5 menit, 10 menit, apa semua, gitu-gitu. Karena kami bangga juga ketika ada politisi lokal yang kemudian gagasannya dipakai di nasional. Iya, Dan betul. memang spirit kami bahwa memang gagasan orang Sulsel itu tidak jauh hebat dengan orang-orang ibu kota misalnya. Betul. Cuma mereka hanya kurang dapat ruang bagaimana dikenal. Selama ini kan kita selalu lihat politisi ulung yang sering muncul di media. Iya kan, orang yang hadir di pusat ini kan rata-rata orang dari daerah. Iya, nanti di sana baru dia tambah-tambahin logatnya apa dan semuanya. Tapi cara bertindak dan berpikir itu dia terlahir dari cara berpikir daerah. Makanya mulai di pilkada ini kita harus ciptakan tokoh-tokoh politik. Saya setuju. Dengan rakyat news itu ya. Iya, kita ada gagasan masuk kita podcast, kita bicara bahwa mestinya seperti ini, Dan tentunya Kak, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih kehadirannya, dan tentunya ini bukan terakhir. Kita mau bicara politik ini sampai Desember. Saya sudah mengatur jadwal politik ini sampai Desember, sehingga memang dari histori ini akan menjadi pembelajaran, bukan jangan melihat hari ini, tetapi regenerasi kita ini, semua apa yang kita diskusikan ini akan menjadi contoh bagi mereka bahwa ternyata politik ini seperti itu. Terima kasih banyak Kak Srambone atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.